Badung, salah satu kabupaten di Bali dengan objek wisata populer terbanyak. Wilayah Badung memiliki keindahan alam yang beraneka ragam. Bagian selatan didominasi oleh keindahan pantai berpasir putih yang sangat diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Badung Selatan juga terdapat banyak objek wisata. Salah satu yang menjadi kebanggaan ialah berdiri kokohnya patung tertinggi ketiga di dunia, Garuda Wisnu Kencana. Di Badung Tengah terdapat kekayaan warisan luhur budaya Bali, salah satunya Pura Taman Ayun. Peninggalan bersejarah dari Kerajaan Mengui ini pada tahun 2012 ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Selain itu, di Badung Tengah juga terdapat pusat pemerintahan Mangu Praja Mandala, Kabupaten Badung. Di Badung Utara terdapat jembatan Tukat Bangkung yang memiliki pemandangan sangat indah. Jembatan sepanjang 360 meter ini menghubungkan 3 kabupaten sekaligus, Badung, Bangli, dan Buleleng. Dengan keindahan alam yang dimiliki, kini destinasi dengan konsep ekowisata juga mulai tumbuh di Badung Utara. Tak hanya objek wisata dan keindahan alam, Badung juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Dengan aneka ragam sumber daya alam dan hasil pertanian, pemerintah Kabupaten Badung mewujudkan ekosistem industri pertanian yang semakin kuat dan bersinergi antara wilayah Badung Utara, Tengah, hingga Selatan, meliputi proses produksi hingga distribusi. Di samping itu, adanya pembinaan dari pemerintah kabupaten kepada para petani juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan kualitas panen yang sesuai dengan standar serta mampu menunjang kebutuhan industri pariwisata. Kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Badung senantiasa memperhatikan aspek dari hulu, tengah, hingga hilir, yakni dengan memperkuat infrastruktur sebagai dasar guna meraih ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, serta peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui produk unggulan dari PUAP, KWT, UP 3HP. Hal ini terbukti dengan adanya produk organik, Kampung Bunga dan Buah, program OVOP, Festival Budaya Pertanian, serta sentra peternakan. Dimulai dari wilayah Badung paling utara, Kecamatan Petang. Terletak 25 km ke utara dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung, di wilayah ini tersebar berbagai jenis komoditas. Perkebunan kopi Arabica sangat banyak dijumpai. Produk kopi dari wilayah ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Hasil panen kopi didistribusikan ke kedai-kedai kopi lokal, bahkan diekspor ke pasar internasional seperti Jepang. Dengan tingginya potensi kopi di wilayah ini, menghasilkan banyak produk unggulan, salah satunya dilakukan oleh Adi Karyana dari Bali Beans Coffee. Setelah beberapa tahun belakangan ini kita mulai meranah kopi specialty coffee. Jadi specialty coffee artinya setiap proses itu diperhatikan sedemikian rupa, dari pemetikan hanya dipetik kopi yang benar-benar merah dan kemudian masuk dalam pemrosesan. Processing juga sangat penting untuk kopi. Jadi konsep yang kami punya di sini adalah crop to cup, yaitu kopi yang dari petani langsung ke customer. Dengan itu kami berharap bahwa petani kopi juga terinspirasi agar mereka mau menanam kopi dan membuat kopi yang lebih berkualitas. Melihat potensi keindahan alam yang dimiliki Petang, salah satu petani kopi Iwayan Terima juga mengembangkan ekowisata dalam mengenalkan produknya sekaligus mempromosikan daerah Badung Utara kepada wisatawan. Dari kopi ini, Tiang kembangkan
konsepnya hulu sampai hilir, yang mana hulunya kita adalah sebagai petani. Kita mengolah lahan, kita menanami, dan kita budidayakan kopi tersebut. Di tengahnya adalah kita berproses, yang mana prosesnya itulah dari proses pengolahan kopi yang dari awalnya biji merah ceri kita sampai dengan green bean. Di sana kita di tengahnya, dan hilirnya di bidang ekowisata, yang mana produk yang kami hasilkan dapat kami sajikan langsung di tempat ekowisata tersebut. Kini, asparagus juga menjadi komoditas unggulan di wilayah ini. Produksi asparagus mencapai 10 hingga 25 kg per harinya oleh setiap petani dengan jumlah anggota kelompok 120 orang. Hasil panennya pun sudah didistribusikan luas ke pasar swalayan di Denpasar, Badung, hingga Jakarta. Habis produksi di petani langsung dicuci, habis cuci langsung dibawa ke koperasi. Di sana dilakukan pensortiran dan packingan. Setelah itu sayurnya ini kita pasarkan ke supermarket dan lokal Bali, yang keluar adalah sampai Jakarta. Kelompok Sari Tani membudidayakan baby buncis, pokcoy, baby pokcoy, tomat cherry, dan sayuran lainnya. Produk-produk dari kelompok Sari Tani telah memiliki sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Lesos. Hal tersebut menyebabkan jenis sayuran seperti pokcoy dan buah nanas madu dapat didistribusikan langsung ke swalayan, bahkan luar kota dengan harga yang menjanjikan. Selain itu, mereka juga memproduksi sendiri trichoderma dan pupuk organik. Masih banyak komoditas lainnya yang tersebar melalui berbagai kelompok tani di wilayah ini. Kelompok Tani Giri Amerta membudidayakan vanili. Kelompok Tani Manik Sari membudidayakan jambu kristal. Kelompok Tani Raharja membudidayakan kakao, manggis, dan durian. Berbagai kelompok lainnya membudidayakan kebutuhan pangan lain seperti cabai, tomat, serta beragam sayur-sayuran, misalnya sawi putih dan kubis. Selain pertanian dan perkebunan, terdapat juga komoditas peternakan, salah satunya peternakan sapi yang dimiliki Iwayan Slamet. Ternak sapi miliknya kini menjadi percontohan, di mana biasanya sapi di daerah Petang memiliki bulu yang lebih lebat. Dengan metode yang ia temukan, ia mampu menghasilkan sapi yang serupa dengan daerah lainnya, seperti sapi yang diternak di daerah yang lebih panas. Kelompok ayam petelur Manuk Sari yang memiliki kapasitas produksi rata-rata 36-40 kerat telur per hari. Sekarang kebetulan produksi kami sudah mencapai 95-96%. Masing-masing anggota kelompok itu memelihara ayam 1.272. Sehingga total jumlah ayam yang kami miliki di kelompok ini adalah 13.800 ekor. Kecamatan Abian Semal memiliki potensi yang menjanjikan dalam bidang agrowisata, pengembangan subak, serta peternakan.
Selain bunga, terdapat perkebunan belimbing yang dirawat oleh kelompok Sekarsari di Desa Mambal. Kelompok ini terdiri dari 15 orang, membudidayakan sekitar 560 pohon. Dalam sekali panen, setiap pohon rata-rata menghasilkan 3 hingga 4 kg dengan total 600 kg. Dalam waktu setahun, panen besar bisa mencapai 3 kali. Di samping itu, hidroponik cukup berkembang di wilayah Abian Semal. Media tanam hidroponik ini semakin diminati karena pengerjaannya relatif murah, tidak memerlukan banyak tenaga dan waktu. Serangan hama serta penyakit lebih mudah dikendalikan karena dalam lingkungan yang terkontrol. Dalam hal ini, P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Sedana Sari aktif memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para petani guna meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal hidroponik. Di Abian Semal juga terdapat agrowisata. Sarana ini dikelola oleh kelompok wanita Tani Sedana Amertasari. Berbagai macam varietas tanaman dimiliki oleh agrowisata Sedana Amertasari tertata rapi di lahan seluas 25 are. Sesuai dengan yang kita garap ini, dan kita di sini KWT ini pure organik. Adapun program-program yang kami akan kembangkan melalui kegiatan ini, sudah tentunya kita di musim COVID-19 ini kita sudah mulai beranjak dengan mengemas ini yang namanya tempat. Harapan kita ke depan, semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa menjadi tujuan dari KWT ini menjadi agrowisata ke depannya. Badung merupakan salah satu lumbung beras di Bali. Lahan subak tersebar di berbagai wilayah Badung, khususnya Kecamatan Abian Semal dan Mengui. Beras, bahan pokok utama dengan kebutuhan yang sangat tinggi. Bali Sri Organik berupaya menyediakan beras sehat dan organik ke pasaran. Hal ini diwujudkan dengan mengedukasi para petani menerapkan pertanian organik dengan cara mensubstitusi bahan-bahan kimia dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, pertanian organik juga berguna bagi kelestarian ekosistem dan alam sekitar. Adapun budidaya padi organik sudah masuk di Bali sejak tahun 2008. BSO ini concern mengembangkan ke pertanian organik karena pertanian organik inilah pertanian yang sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Di mana dengan bertani organik harapan kami ke depannya petani itu bisa meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya. Kenapa? Karena dengan bertani organik, bertani yang hemat, bertani yang sehat, dan produktivitas tanaman, khususnya padi, akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di Kecamatan Mengui, dengan aliran irigasi yang sangat memadai, produktivitas padi di Subak Umedalem seluas 51 hektar mampu menghasilkan panen rata-rata 80 kg per are atau 8 ton per hektar. Keadaan tanah cukup subur, airnya memadai, dan sehingga dengan demikian petani kami tetap memilih menanam padi. Pemerintah Kabupaten Badung juga sangat intens membantu petani dalam memberikan subsidi benih. Jadi padi adalah tanam utama yang ada di Subak Umedalem. Pengembangan benih padi juga dilakukan di Mengui oleh kelompok tani penangkar benih dari Subak Delot Seme yang bernama Manik Galih. Kami bekerja sama dengan Kramo Subak,
petani yang ada di Subak Dlotsemok. Salah satunya di bidang penangkaran benih. Pertama yang kami lakukan, kerjasama kami lakukan dari awal. Kami bekerjasama dengan petani untuk menangkarkan benih padi dengan berbagai varietas, diantaranya Inpari, Sierang, Ciglis, dan lain sebagainya. Setelah petani menangkarkan benih, menanam, dipelihara dengan bagus, dari persemaian sampai kepada proses panen, itu ditangani oleh petani di Subak Dlotsemok. Produk benih padi yang diproduksi oleh Manik Galih ini telah digunakan oleh petani di beberapa kabupaten di Bali. Upacara Ngaben Bikul merupakan upaya secara niskala untuk menangani hama tikus. Diharapkan dengan pelaksanaan upacara ini, tanaman-tanaman di wilayah ini menjadi bersih dan bebas dari hama yang menyerang tanaman-tanaman petani. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah Badung dalam upaya meningkatkan hasil pertanian sehingga mampu terwujudnya ketahanan pangan di wilayahnya. Peternakan juga merupakan komoditas yang berkembang di Mengui, seperti peternakan sapi yang dikelola oleh UPT Ternak Sobangan. Peternakan ini memiliki 208 ekor induk dan 130 ekor anak sapi. Perawatan sapi dilakukan oleh anak kandang yang jumlahnya 25 orang. Untuk penanganan semua daripada ternak itu, pembersihan, melaksanakan penyiraman daripada ternak, memandikan daripada ternak yang ada, dilanjutkan dengan melaksanakan spraying dengan menggunakan disinfektan, dan juga sekali-sekali kita laksanakan penyemprotan dengan butok untuk pengendalian daripada lalat yang ada di sapi-sapi tersebut supaya tidak mengganggu dalam hal memakan. Setelah itu dilaksanakan pemberian konsentrat. Pemberian konsentrat jumlahnya dalam satu hari diberikan untuk induk 2 kilo per ekor per hari, diberikan 1 kali dalam 1 hari. UPT Ternak Sobangan bekerja sama dengan Puskeswan untuk menjaga kesehatan ternak yang diharapkan akan meningkatkan populasi sapi di UPT Ternak Sobangan. Tidak hanya sapi, penetasan telur itik UD Mulia Dewa juga terletak di Mengui. Meski sudah berdiri sejak 1976, namun masih melestarikan metode penetasan tradisional hingga kini. Yang bagus kita tetaskan, yang jelek kita pakai telur asin di gudang penetasan. Sehabis dipilih, dijemur di halaman rumah dengan panas kuku. Pada itu kita masukkan ke dalam geromong. Di geromong itu kita isi gabah yang sudah juga dijemur umur 15 hari. Di geromong itu kita pindahkan ke tempat taban namanya, untuk di sana dia lahir seumur 12 hari. Sudah umurnya 30 hari, sudah siap dipasarkan. Pasar Hewan Beringkit di Kecamatan Mengui merupakan pasar hewan terbesar yang berada di Bali. Keberadaan pasar ini memiliki peranan penting dalam proses jual beli berbagai jenis hewan ternak. Jadi pasar hewan Beringkit ini adalah pasar hewan yang terbesar di Bali, yang sapi-sapi itu didatangkan, termasuk ternak-ternak itu didatangkan dari seluruh wilayah Pulau Bali. Semuanya akan berujung di sini sebagai tempat untuk jual beli terakhir yang akan diteruskan kepada konsumen khususnya di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain termasuk Kalimantan juga. Pasar Hewan Beringkit telah menerapkan standar kualitas produk maupun pelayanan serta alat-alat pendukung yang digital dan mumpuni. Tidak hanya dari wilayah Badung,
hewan ternak dari seluruh Bali dipasarkan melalui pasar hewan Beringkit. Upaya akselerasi nilai tambah pada bidang peternakan di Desa Sobangan, tepatnya di Banjar Selat, I Ketut Artewijaya, memproses limbah-limbah sapi dari Tanimas Sumber Sari Nadi menjadi produk pupuk organik. Dengan luas wilayah sekitar 50 are, ia mampu memproduksi pupuk kompos per hari rata-rata 10 ton dengan 10 orang tenaga kerja dan proses fermentasi rata-rata 42 hari. Selain peternakan dan pengolahan pupuk organik, Kecamatan Mengui memiliki komoditas pertanian seperti buah naga, jeruk, melon, dan jamur. Kuta Utara memiliki potensi pertanian yang menjanjikan dan menyimpan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pariwisata di daerah ini berkembang pesat dengan banyaknya akomodasi wisata seperti villa, hotel, dan restoran. Bersanding dengan hamparan sawah hijau yang sejuk dan memanjakan mata, suasana berwisata pun terasa asri, nyaman, dan menyenangkan. Kuta terkenal dengan keindahan pantai dan sunsetnya hingga ke mancanegara, menyebabkan usaha pariwisata tumbuh pesat di wilayah ini. Namun, berkembang pesatnya sektor pariwisata tidak menyurutkan niat masyarakat untuk tetap bertani. Hal ini merupakan upaya masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan secara mandiri. Beberapa pertanian dan peternakan yang ada di daerah Kuta meliputi kebun buah naga, cabai, kacang-kacangan, ternak kambing, hingga pengolahan minyak sereh untuk sebagai obat tradisional yang dilakukan oleh Dr. Jero Mangku Urip Swardana. Pertanian di daerah Kuta lebih mengarah ke urban farming, di mana rata-rata pemilik lahan kosong menanaminya dengan tanaman yang biasanya digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan Kuta Utara, wilayah Kuta Selatan dikelilingi dengan area perbukitan batu kapur. Meskipun memiliki lahan yang tandus dengan cuacanya yang sangat terik, Kuta Selatan memiliki keistimewaan tersendiri. Di Pecatu, terdapat Malini Agropark, seluas 1 hektar yang menyulap tebing-tebing terjal nan kering menjadi rimbunan tanaman hijau yang sejuk. Wayan Tane, pemilik Malini Agropark, memadukan konsep pertanian dan wisata. Ia menanam pokcoy, terong, buah naga, kangkung, kailan, seledri, daun pepaya, selada, bayam Jepang, dan lainnya. Seraya berwisata dan menikmati pemandangan laut, pengunjung dapat menikmati suguhan minuman sehat nan segar di sini. Daerah Uluwatu ini memang terkenal dari dulu, gersang, tandus, lapisan tanahnya sangat tipis, sehingga sangat sulit sekali untuk mengembangkan pertanian di daerah yang gersang, tandus, dan sulit air ini. Kami di Malini Agropark ini memadukan konsep pertanian dengan pariwisata menjadi satu, sehingga diharapkan nanti dapat memberikan nilai tambah daripada pertanian itu sendiri, di samping mengedukasi orang untuk mengenal lebih jauh tentang tanaman-tanaman dan juga untuk ikut serta di dalam peran serta masyarakat dan rakyat pada sektor pariwisata. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dikelola oleh kelompok wanita Tani Permata yang awalnya merupakan taman obat, seiring berjalannya waktu dengan mengikuti program pemerintah, tempat ini berkembang menjadi urban farming. Berbagai macam tanaman dihasilkan, seperti tanaman sayur, buah-buahan, dan juga hidroponik. Perkebunan ini
tersebar di sekitar Banjar dan halaman-halaman rumah warga lingkungan Permata Nusa Dua. Hingga saat ini, hidroponik milik KWT Permata mampu menghasilkan 25 hingga 30 kg sayur pokcoy per sekali panennya. Untuk lahan yang kami manfaatkan di sekitaran Banjar itu kurang lebih 5 are nggih. Jadi ini mohon maaf agak terpencar karena lokasi kondisi kita seperti ini. Ya, kami berusaha sih dengan pot, sereh kami tanam di pot seperti itu misalnya. Tapi ada hasilnya nggih. Kami kelompok wanita tani Permata memiliki 40 orang anggota. Jadi kami itu kalau mengurusi kebun, kami urusin jadi gotong royong lah begitu. Jadi ya kalau ada yang perlu misalnya kita bisa ambil sendiri di sini hasilnya, kita nikmati sendiri gitu. Jadi kami tidak pakai tenaga khusus gitu, enggak. Ya itu ya kebun kami ya kami lakukan sendiri. Di wilayah ini, terdapat perkebunan jeruk yang dikelola oleh Ketut Sonder dengan 200 pohon jeruk produktif. Tidak seperti di Badung Utara, perawatan tanaman jeruk terbilang sangat berbeda, di mana biasanya rumput liar mengganggu produktivitas pohon. Namun di lahan miliknya, ia membiarkan rumput liar tumbuh untuk melindungi pohonnya dari serangan virus CPPD dan keberadaan yang terbatas membuatnya harus bergantung dengan curah hujan. Meski demikian, jeruk yang ditanam di daerah selatan memiliki banyak keunggulan, yakni kulit buah yang lebih tipis dan rasa yang lebih manis. Ada juga pengolahan rempah-rempah menjadi produk jamu dan permen. Ibu Hermin, pemilik UD Arya Paramita, bekerja sama dengan KWT Sekar Tunjung dari Kecamatan Petang untuk mensuplai bahan pokok rempah-rempah. Dengan latar belakang sebagai apoteker, ia kini memproduksi jamu sehat dan juga permen jahe. Hasil produksinya kini sudah didistribusikan ke hotel-hotel di sekitar Jimbaran dan Nusa Dua, hingga ekspor ke Kanada. Dengan berbagai macam hasil pertanian dan peternakan yang ada di wilayahnya, Kabupaten Badung mampu memenuhi kebutuhan pariwisata dengan memasok hasil pertanian sebagai pendukung pariwisata, khususnya untuk hotel dan restoran di Badung Selatan seperti Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Tanjung Benoa, dan sekitarnya. Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan antara wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara, agar terjadi sinergi antara sektor pertanian dengan sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Badung telah merilis pembangunan Agro Technopark sebagai media edukasi para petani, pusat penelitian, dan pengembangan, serta diharapkan berkembang sebagai destinasi wisata baru sehingga mampu menghidupkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selalu berupaya melampaui pakem, berkembang dinamis mengikuti perubahan zaman dengan tetap mempertahankan sinergi antara pertanian, budaya, dan pariwisata. Badung, the soul of Bali.